Halo Sobat IPS dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih dengan saya di channel Pak Maim. Gimana sih kondisi sobat? Masih dalam keadaan prima kan? Pastinya dong. Oke, daripada kalian bimbang karena mikirin si dia yang gak tahu ada apa enggak, mending kita belajar bersama Pak Maim. Siap? Check it go. Kemerdekaan Indonesia tidak terjadi dengan sekejap mata. Banyak perjuangan para pahlawan sebagai pondasinya. Tidak jarang bahkan nyawa sebagai taruhannya. Tapi berkat semua itu, Indonesia bisa menjadi negara yang satu dengan munculnya rasa nasionalisme. Nah, sebelum mulai pembahasannya, silahkan like, share, dan subscribe ya teman-teman, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan bahas tentang nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme sendiri merupakan paham kebangsaan yang memiliki arti semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air. Latar belakang terbentuknya nasionalisme di Indonesia itu yang pertama, adanya perluasan pendidikan. Yang kedua, kegagalan perjuangan masa lampau. Yang ketiga, adanya rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, berkembangnya organisasi etnis. Yang kelima, berkembangnya paham baru. Yang keenam, pengaruh dari luar negeri. Oke sobat, nah sekarang kita akan bahas latar belakangnya satu persatu. Pendidikan. Digagas Van de Penter tahun 1901, politik etis memberikan dampak besar bagi pendidikan di Indonesia. Tokoh besar Indonesia seperti Dr. Sutomo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta muncul sebagai dampak politik etis tersebut di bidang pendidikan. Wah, gak nyangka ya sobat, ternyata pendidikan itu menjadi penentu utama munculnya nasionalisme di Indonesia. Selain itu, kegagalan perjuangan kedaerahan dan rasa senasib sepenanggungan menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di hati rakyat Indonesia. Rasa nasionalisme pun muncul saat terbentuknya organisasi kedaerahan seperti Tri Korodarmo 1915, Jong Japa 1915, dan Jong Sumatera Bon 1917, sampai akhirnya nanti muncul ide membuat organisasi nasional. Pengaruh pendidikan sangat kuat hingga memunculkan banyak paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Selain dari dalam negeri, pengaruh dari luar negeri seperti kekalahan Rusia atas Jepang tahun 1904 sampai 1905 serta berkembangnya rasa nasionalisme di berbagai negara semakin menambah kuat motivasi kemerdekaan dan nasionalisme bangsa Indonesia. Oke sobat, gimana penjelasannya tadi? Paham kan? Nah, sekarang kita coba dengan kuis ya. Oke, kerjakan dengan sungguh-sungguh coba. Kuis. Selamat mencoba. Menurut kalian, faktor utama munculnya nasionalisme adalah A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Politik etis, atau D. Keuangan? Silahkan dijawab. Yap, betul. Jawabannya adalah pendidikan. Lanjut. Berikutnya, kita akan membahas tentang munculnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Nah, organisasi pergerakan nasional di Indonesia itu yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua ada Serikat Islam, yang ketiga ada Indise Partij, yang keempat ada Perhimpunan Indonesia, dan yang kelima ada Partai Nasional Indonesia. Lanjut. Pertama, Budi Utomo. 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Alasannya adalah hari itu merupakan hari berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo sendiri merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang didirikan di Stovia dengan diketuai oleh Dr. Sutomo. Yang kedua, Serikat Islam. Diawali dengan persaingan tidak sehat antara pedagang pribumi dengan pedagang Cina, maka tahun 1911 didirikanlah Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam didirikan oleh Kiai Haji Samahudi dan RM Tirto Adisuryo di Solo. Tujuan utamanya adalah melindungi pedagang pribumi dari pedagang Tiongkok. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 1912, Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam agar organisasi ini lebih terbuka ke bidang lain di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Tahun 1923, DSI berubah nama menjadi Partai Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, PSI menetapkan tujuan yaitu Indonesia Merdeka. Yang ketiga, Indise Partij. Indise Partij merupakan organisasi politik pertama di Indonesia. Didirikan oleh 3 serangkai yaitu Dowas Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo.
Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan yang jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme. Sayangnya, ini seperti harus bubar karena kemarahan Belanda terhadap tokohnya akibat tidak setuju dengan adanya perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Semula bernama Indische Vereniging, PI didirikan oleh orang Indonesia di Belanda tahun 1908. Tahun 1912 namanya menjadi Indische Vereniging dan 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. PI merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik dengan tokohnya yaitu Muhammad Hatta dan Ali Sastro Amijoyo. PI berhasil membuat manifesto arah perjuangan yang menjadi cikal bakal diadakannya Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 dengan dibakaikannya sebuah ikrar yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Yang kelima adalah PNI. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan ideologi nasionalisme. Nah, segitu saja ya Sobat IPS untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Thanks for watching.